Pada acara Halal Bihalal, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat atau PPAD. Kali ini yang ada gambar badaknya, karena yang asli. Ini Pak Prabowo itu memilih tempat duduk di sebelah Wakil Presiden RI yang ke-6, Bapak Tri Sutrisno. Dan tidak hanya itu, setelah acara selesai, saat Pak Tri ini jalan, itu tampak dipegang atau bukan dipapa ya, kayak dibantu oleh Bu Titik, mantan istri dari Pak Prabowo. Sepertinya ada sebuah upaya untuk bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawa tuh ngeri-ngeri itu apa ya? Menenangkan Pak Tri Sutrisno agar jangan ikut perkumpulan purnawirawan yang sebelah deh. Jangan menandatangani 8 butir itu deh, atau apa. Dan akan terjadi apa setelah ini? Akankah Pak Tri melunak? Dan apakah ini adalah sebuah bentuk juga ketidakenakan karena putra kesayangannya sempat dicopot dan dalam 5 hari dikembalikan lagi kedudukannya? Mari kita akan bahas. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Orkes Pemakzulan Gibran. Seperti itu judul bocor alus yang ya mungkin judul temponya juga seperti itu kali ya. Oh, iya. Masih terus berjalan dan kemarin yang melibatkan beberapa purnawirawan sampai akhirnya harus mengajukan 8 butir, yang di butir ke-8 itu pemakzulan Gibran. Apakah ini menjadi sebuah hal yang patut untuk disiasati ke depannya, karena akhirnya muncul atau bermunculan forum purnawirawan yang lain dan bahkan yang mengklaim dirinya ini yang sesungguhnya yang dilindungi oleh undang-undang itu mengatakan bahwa mereka masih bersama dengan Prabowo dan Gibran. Akan seperti apa dan mengapa, kalau ditanya secara pribadi, komentar Pak Prabowo atau kita bilang Panglima TNI di sini itu juga nggak secara jelas lawan, kontra, tidak setuju dengan pemakzulan Gibran, atau malah sebaliknya. Mari kita akan bahas. Oke. Posisi duduk Pak Prabowo yang paling mencolok di sini dalam acara Halal Bihalal PPAD, Perkumpulan Purnawirawan Angkatan Darat, kalau nggak salah. Itu menjadi sorotan karena persis di samping Pak Tri Sutrisno yang sudah jelas-jelas, dan saya yakin Pak Prabowo tidak mungkin tidak melihat berita dong, di mana Pak Tri Sutrisno ini menandatangani dari 8 tuntutan, salah satunya di poin butir ke-8 tuntutan terakhir itu adalah pemakzulan Gibran. Apakah ini strategi politis atau mungkin bentuk dari keseganan Pak Prabowo yang sama-sama berasal dari TNI? Tidak harus memilih, jawabannya adalah keduanya. Strategi politis dan keseganan. Mengapa Pak Prabowo nggak secara terang-terang atau belak-belakan mengatakan keinginannya untuk ya itu tadi, nggak menyetujui 8 hal itu tadi. Apakah mungkin terjadi, kalau kita bilang, dialog atau mungkin pesan-pesan yang disampaikan? Ya. Pak Tri pun di situ tampak sangat sepuh, dan saya yakin beliau juga pasti nggak bisa membagi atensi antara acara yang sesungguhnya dengan nggak mungkin obrolannya akan bisa obrolan yang kalau saya kira serius dalam kondisi yang seperti itu. Tapi kalau kita bisa lihat, berarti Pak Prabowo masih memperhitungkan atau mungkin bahasanya. Jadi kayak, ini posisinya Pak Tri ini di forum purnawirawan yang menuntut 8 butir poin ini cukup penting, makanya beliau ini juga menyempatkan ke acara Halal Bihalal itu. Saya kira Pak Prabowo pasti memiliki satu kedekatan psikologis antara Pak Prabowo dan Pak Tri Sutrisno. Karena ya saat Pak Tri menjadi Panglima TNI juga, terus kemudian menjadi Wakil Presiden, Pak Prabowo ini masih meniti karir memasuki TNI, dan sampai akhirnya beliau juga memiliki karir yang melonjak pesat saat itu. Bahkan saya ingat The Rising Star Prabowo saat itu benar-benar kita semua se-Indonesia itu tahu. Seorang yang tampan, cerdas, berani, dan menantu presiden. Itu sesuatu yang menjadi buah bibir semua orang se-Indonesia. Dan itu semua pasti juga atas bantuan dari Pak Tri Sutrisno juga. Jadi kalau menurut saya ada sebuah historikal yang nggak akan dilupakan oleh Pak Prabowo, yang nggak segampang itu, terutama juga Pak Prabowo terkenal sebagai seseorang yang
memiliki jiwa korsa yang sangat tinggi. Berbicara tentang jiwa korsa, berbeda dengan Pak Prabowo, Pak Opung Luhut juga kembali menegaskan bahwasanya bagi orang yang justru menyarankan pemakzulan, lebih baik nggak usah tinggal di Indonesia. Good cop, bad cop. Straight aja. Dan saya pikir Pak Prabowo melakukan perannya sebagai bapak bangsa. Karena dia kan nggak mungkin. Jadi gini, kalau menurut saya, apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sesuatu yang sudah benar. Karena dia tidak menunjukkan sikap harus memilih kemana. Karena dia harus mewakili warga negaranya yang setuju dengan Gibran dan yang nggak setuju dan ini memakzulkan. Dan saya pikir ini satu hal yang positif karena Pak Prabowo mungkin melihat orang-orang ini sebagai orang-orang yang, mohon maaf, dipergunakan. Mereka ini orang-orang yang mungkin saja tidak menyadari, tapi dimanfaatkan oleh orang lain yang memiliki niat yang jahat. Lantas apakah selain Pak Sutrisno mungkin ini sebagai langkah pembuka dari Pak Prabowo yang juga akan menemukan seluruh forum purnawirawan TNI yang justru meminta 8 poin permintaan itu? Saya pikir enggak, karena ya kita tahu bahwa walaupun ada 3 matra ya, TNI, Angkatan Darat, Udara, dan Laut di sini, kita tahu bahwa yang paling powerful dan dari dulu memang ya kita mungkin katakan TNI banget kalau di Indonesia ini adalah Angkatan Darat. Berarti kemungkinannya kecil ya untuk Pak Prabowo untuk merespon secara langsung ataupun berdialog dengan orang-orang yang meminta pemakzulan Gibran ini. Saya pikir saat Angkatan Darat sudah diamankan, 2 matra yang lainnya saya pikir akan lebih patuh ya. Dan ini bukan perkara yang akan diselesaikan lewat pertentangan, tapi ya diselesaikan melalui pembicaraan antara purnawirawan dengan purnawirawan yang lain dan para senior yang tentu saja mereka memiliki chain of command-nya yang juga ya khas di antara mereka. Tapi cukup bijak nggak untuk Pak Prabowo langsung menemui, maksudnya kalau kita bilang ya langkah politis yang dilakukan menemui Pak Sutrisno tanpa menemui mungkin jenderal-jenderal yang lain dalam forum purnawirawan TNI yang sebelah itu yang nggak ada badaknya. Lah ini kan istilahnya tuh sama dengan peperangan ya. Cara untuk memenangkan peperangan yang paling cepat dan efektif adalah membunuh jenderalnya, mengalahkan atau melumpuhkan pimpinan pasukannya. Dan di antara semua yang mengajukan itu semua ada di bawahnya Pak Tri semua. Nggak ada yang di atasnya. Secara beliau sudah menapaki semua jabatan sampai di titik wakil presiden. Siapa lagi? Nggak akan ada yang akan bisa yang di, ya istilahnya kalau di sini Pak Tri itu udah oke, di bawahnya akan lebih mudah untuk diyakinkan. Tapi dari kemarin kita belum bahas tentang anaknya Pak Sutrisno, Tri Sutrisno yang sempat dimutasi. Iya betul, tapi kita nggak boleh lupa bahwa kalau nggak salah waktu pandemi atau kapan ya, putra dari Pak Tri ini sempat menulis sebuah, maaf kalau saya salah dan tolong dibenarkan, opini pribadinya tapi dimuat di harian waktu itu Kompas atau apa ya, saya lupa, di koran intinya. Dan di situ itu tampak ada sebuah dugaan bahwa dia ini menunjukkan ketidaksejalanan dengan pemerintahan Jokowi saat itu. Nah inilah yang terus kemudian mungkin saja ya dilihat sebagai sebuah insubordinat atau apapun, dan melihat kemarin itu bapaknya melakukan itu, mungkin langsung dilakukan sebuah upaya pengamanan agar ya kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba seorang Tri Sutrisno mengatakan seperti itu, terus kemudian terjadi kudeta, kita kan tetap harus mengambil sebuah langkah yang preventif agar hal-hal yang terburuk itu tidak terjadi. Legend Kunto Arif Wibowo, nama anak Tri Sutrisno yang sempat dimutasi. Cuman kenapa dalam waktu singkat gitu? Maksudnya ada motif? Ya karena mungkin setelah akhirnya 5 hari itu bisa dibuktikan kalau dia ini tidak mewakili pendapat bapaknya, bahwa dia masih akan tetap setia kepada satu komando, kepada Panglima TNI dan kepada Presiden Republik Indonesia, dan dia setia kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi banyak juga yang menepis ini nggak ada hubungannya dengan berita pemakzulan kemarin. Berarti menurut Mas Denny Darko justru ini pasti ada keterkaitannya begitu. Dia sekarang kebayang seperti ini. Seseorang yang pernah menunjukkan ketidaksetujuan kepada pemerintahan di rezim yang sebelumnya, terus kemudian saat ini menduduki satu jabatan yang strategis, dan dia termasuk rising star juga. Tiba-tiba bapaknya yang dulu adalah star dari TNI dan menjadi wakil presiden, menunjukkan ketidaksepakatan terhadap wakil presiden dari Pak Prabowo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah lalu apa langkah yang harus diambil? Kalau menurut saya, di TNI, di mana semua komando itu harus tegak lurus, ya ini sesuatu yang harus dilakukan. Dan di luar itu, TNI ini nggak boleh berpolitik.
Dan maka penonaktifan, pemutasian, pemindahan, apapun itu adalah hak dari Panglima TNI kepada seluruh anggota TNI yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini tentu saja diketahui oleh Presiden Republik Indonesia. Oh, berarti ada ikut campur tangan Pak Prabowo di sini? Saya kira sih harusnya ada. Karena kalau nggak ada, kita harus lebih cemas lagi terhadap bagaimana negara ini dijalankan. Benar nggak? Tiba-tiba Panglima TNI bisa melakukan sesuatu, Presiden nggak tahu. Iya kan, kalau saya lebih pilih Pak Prabowo tahu. Tapi akhirnya Pak Prabowo akhirnya mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin harus dilakukan. Karena dalam kedudukannya ini tadi bisa saja ya Legend Kunto ini tiba-tiba memobilisasi pasukan menuju istana dan melakukan apapun yang ya ini kan sesuatu yang mungkin dalam sebuah dinamika politik yang kita nggak tahu ini mengarah kemana. Lantas berarti kalau kita bisa bilang Pak Prabowo ini memang cenderung apa ya kalau kita bilang mengambil sisi good cop-nya atau mungkin orang baiknya di dalam sini berbeda dengan dia nggak bisa apa ya kalau menurut saya dia nggak punya pilihan, dia harus menjadi good cop secara Gen Z sama Alpha tahu nggak ya penggunaan kata secara yang baik ini, secara dia adalah Presiden Republik Indonesia, sehingga kalau menurut saya ya akhirnya yang menjadi bad cop ini tentu saja selain Pak Jokowi yang ya dia udah orang ketahuan dia bad cop ya, ya Opung Luhut. Tapi maksudnya apakah tapi sebenarnya bisa Pak Prabowo ini tegas seperti Opung? Maksudnya kan kita lihat latar belakang sama-sama TNI gitu, Mas Dini Darko gitu. Iya, dia nggak bisa karena dalam kedudukannya. Kalau dia nggak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, mungkin dia akan bisa. Tapi kita ketahui bahkan Pak Prabowo pun itu hormat dan berhutang budi pada seniornya di Kopassus dan TNI ini, Luhut Binsar Panjaitan. Yang kalau nggak ada Opung, mungkin Pak Prabowo akan lebih lama lagi kembali ke Indonesia. Karena saat itu yang bisa memasukkan Pak Prabowo secara diam-diam ke Indonesia, saat almarhum Pak Sumitro meninggal, itu adalah Opung Luhut, yang memasukkan dari Singapura. Coba kalau kita bisa bilang ya Pak Prabowo ini benar-benar secara hati-hati menangani isu purnawirawan yang meminta Gibran itu untuk karena dimunculkan. rasa hormat dan rasa hutang budinya kepada senior-senior TNI yang mendahului beliau. Akankah itu akan menjadi sebuah celah yang dilihat oleh lawan politik Pak Prabowo untuk Saya selalu pikir menusuk nggak lewat akan, situ? karena purnawirawan TNI sejatinya mereka ini nggak memiliki kemampuan apapun. Mereka sudah nggak bisa mengomando pasukan dan pengaruh mereka juga sudah hilang. Maka apapun yang digunakan kemarin sebenarnya adalah sebuah upaya pembentukan opini dalam cognitive wars yang memang terjadi. Bayangkan kemarin Indonesia dibuat percaya bahwa ada seorang wakil Presiden Republik Indonesia yang nggak setuju wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Itu kan satu berita yang news value-nya bisa diledakkan di luar negeri. Tapi kalau kita berbicara tentang TNI, mungkin purnawirawan ini udah nggak punya kemampuan untuk berkomando ataupun memang kapasitas beliau ini karena udah sepuh gitu ya, makanya maksudnya ya. Cuma kan seperti yang kita tahu purnawirawan TNI di Indonesia ini rata-rata anaknya atau cucunya juga TNI makanya aktif yang gitu. ditakutkan sebenarnya lebih ke sana. Kebayang nggak kalau kakeknya atau bapaknya ini salah terima pesan atau tautan video dan apapun di WhatsApp group, terus kemudian terhasut, dan terus kemudian menyuruh anaknya melakukan sesuatu, itu kan satu hal yang nggak bisa kita hindari. Dan lagi pula seseorang saat menjadi semakin sepuh, kemampuan kognitif dan kemampuan untuk berlogikanya ini pasti akan nggak secepat saat dia masih muda dan prima dulu. Sehingga apapun itu, ini sesuatu yang ya kita harus tahu. Saya bahkan sangat meyakini para purnawirawan TNI ini ditunggangi dan diperalat. Berarti maka dari itu dengan Pak Prabowo yang juga memiliki hutang budi maksudnya merasa punya hutang budi atau mungkin memperlakukan dengan baik para purnawirawan ini harusnya lebih mengantisipasi agar para purnawirawan ini tidak gampang terpengaruh ataupun membatasi informasi mereka atau seperti apa? Betul. Mungkin mulai hari beberapa kemarin ini saya pikir purnawirawan yang ada di bawah kendali Pak Prabowo secara langsung itu mulai aktif dalam WA group yang ada di yang Pini Sepuh ini tadi, yang akan memantau apapun yang terjadi dan bergerak sebelum apapun yang sekarang ini terjadi itu bisa terjadi kembali. Lantas dengan kondisi yang seperti ini, kalau kita bisa bilang bisa disebut nggak sih kembali lagi ya, maksudnya statement awalnya adalah
oposisi ini bisa saja melihat celah terbesar Pak Prabowo yang memperlakukan para purnawirawan atau mungkin orang-orang dari institusi TNI ini dengan lembut. Jadinya mereka akan menyerang di titik yang sama itu terus gitu. Saya pikir mereka nggak punya uang untuk mencoba satu hal yang sudah jelas gagal, terus dicoba kembali. Saya pikir mereka akan mencoba dari titik yang lain. Dan ini satu hal yang kita, ya boleh kita bilang, ini satu titik yang menggembirakan karena mereka udah nggak bisa menyerang dari sudut yang lain lagi, seperti demokrasi, HAM, dan sebagainya. Maka mereka berusaha untuk menyerang melalui satu hal yang ya Pak Prabowo ini dianggap lemah di situ. Jiwa korsa yang tinggi ini menganggap Pak Prabowo nanti nggak tega, terus nggak akan bertindak apapun. Tapi kalau melihat kombinasi antara Pak Prabowo yang melembut dan Opung yang brutal, saya sangat tenang dan bisa tidur nyenyak mengetahui bahwa para orang-orang yang ingin mengobok-obok apapun yang sekarang ini terjadi, itu masih harus berusaha lebih keras lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan tuliskan komentar di sini apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo jika ternyata senior-senior mereka ini diperalat untuk melawan dan tidak setuju dengan apapun yang dilakukannya. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa dan salam.